Selamat malam Pak Hendro. Malam Bu Ika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa Pak Hendro punya waktu luang sebentar? Boleh, boleh. Ya, Gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? iya ini saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan ya yang mengganggu pikiran saya dan saya Hmm. ingin men-share kepada Pak Hendro supaya apa ada solusi atau mungkin pencerahan dari masalah yang saya hadapi ya. Hmm. Emang ada masalah apa itu Bu? Jadi begini Pak, saya merasa tingkat dari kesadaran murid-murid saya di sekolah itu masih sangat rendah akan hal kebersihan, akan menjaga Hmm. kebersihan. Jadi saya banyak mendapati anak-anak tuh nggak peduli dengan kebersihan, khususnya itu di luar kelas gitu. Kalau untuk di dalam kelas sudah mulai terlihat, tapi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu masih sangat rendah kesadaran diri dari anak-anak. Seperti itu Pak Gitu. permasalahan saya. Kalau boleh tahu di anak-anak sudah dijadwalkan piket? Sudah, untuk jadwal piket setiap kelas itu sudah dijadwalkan, jadwal tertera di setiap kelas gitu ya, sudah Hmm. melaksanakan piketnya. Cuma setelah istirahat sampah banyak lagi gitu, berserakan lagi seperti itu Pak Endro. Hmm. Terus eh, kalau boleh tahu juga di situ ada tukang bersih-bersih nggak gitu atau OB atau semacamnya begitu? Yang Ada, biasanya ada, ngebersihin siapa kita? ada untuk penjaga sekolah itu udah ada Hmm. standby dan saya melihat sudah sesuai tupoksinya gitu ya. Jadi ketika kondisi pagi hari itu sekolah udah bersih, cuman setelah istirahat itu Hmm. udah berserakan lagi. Ya wajar memang setiap habis jajan ya, tapi yang saya miriskan itu kesadaran anak-anak itu masih rendah dalam hal buang sampah sembarangan. Terus belum ada ketika lihat sampah belum ada kesadaran untuk mungut sampah seperti itu. Bahkan Oke, oke. ya orang tua murid pun yang ada di situ seakan tidak peduli seperti itu, Pak. Terus keadaan yang diharapkan oleh Bu Ika apa itu? Pengennya seperti apa? Keinginan saya itu anak-anak memiliki kesadaran yang tinggi. Mereka udah sadar akan artinya kebersihan dan eh, Hmm. mulai dari diri untuk memungut sampah gitu tanpa adanya dikomando lagi oleh guru, tanpa diomelin lagi guru, tapi kesadarannya udah muncul. Itu yang saya harapkan. Oh gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu kok anak-anak nggak sadar diri, kemudian tadi disampaikan juga ada orang tua juga yang buang sampah. Orang tua yang nganter anak-anak ke sekolah itu ya Bu ya? Iya, wali wali muridnya itu yang biasanya sih Hmm. kelas 1 gitu yang apa nungguin anaknya gitu. Oh gitu. Nah, kira-kira apa namanya? Kan dari sadar tadi Ibu menyebutkan ada kurang kesadaran diri. Nah, kenapa itu kok anak-anak itu nggak sadar-sadar gitu? Menurut Ibu penyebabnya apa gitu? Menurut saya sih penyebabnya memang eh, kurang kontrol orang tua juga di sini Pak. Karena kalau dari gurunya saya sudah meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk tidak bosan-bosan mengingatkan selalu eh, apa jangan mulai pelajaran kalau misalnya ruangan kelas masih kosong masih kotor gitu. Kemudian keteladanan dari gurunya sudah gitu. Kayaknya Iya. memang di sini orang tua yang belum ada kontrol terhadap anak-anaknya gitu.
berarti orang tuh apa namanya sekolah mah udah maksimal ya. Iya, sudah maksimal dari sekolah, dari penjaganya Oh, saya sudah kontrol sendiri, penjaganya sudah lihat sendiri gitu, tupoksinya udah mm, bagus lah, pagi udah bersih, keadaan sore iya, juga udah bersih. Nah ini di jam-jam antara pagi sampai ke siang itu loh, kita kan namanya sekolah kadang suka ada tamu datang, tamu dinas atau pengawas gitu. Nah mm, itu iya, yang ketika dilihat jam-jam rawan itu gitu, sampah bener-bener dan mereka iya, dengan sengaja buang sampah sembarangan seperti itu. iya. Tadi Ibu menyebutkan kontrol orang tua ini maksudnya apa gini? Kontrol di mana? Di Iya. sekolah apa di rumah atau di mana begitu? Ya baik di kalau di rumah kalau di sekolah mungkin kan yang kita lihat hanya orang-orang tua kelas rendah ya, kelas 1 kelas 2 yang masih diantar Mm, khususnya kelas 1. Nah, kalau misalnya dari yang kita lihat yang ngebala ini, yang buang sampah sembarangan ini bukan hanya kelas 1, bahkan kelas-kelas tingginya pun membuang sampah, artinya memang kesadaran orang tua dari kelas 1 sampai 6 masih rendah gitu, Pak. hmm. Emang orang tua kalau nungguin dari jam berapa sampai jam berapa gitu, Bu? Orang tua tuh kalau kelas 1 dari pagi ya, dari jam 7 itu sampai jam setengah 10 setengah jam 9.30 kan untuk jadwal kelas 1 Mm. Nungguin di gitu. dalam lingkungan sekolah atau di luar sekolah biasanya Di depan nungguinnya? kelas, masih dalam lingkungan sekolah ya, di teras di depan kelas gitu. Oh, gitu. Di, berarti orang tua masuk ke lingkungan sekolah berarti ya, bukan di Iya, luar ke gitu ya. lingkungan sekolah. Iya, betul. Hmm. Nah, dari hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, eh, Ibu merencanakan apa ini supaya tujuan Ibu yang di awal tadi bisa tercapai? Kira-kira mau merencanakan apa ini? Kalau dari penyebab yang saya utarakan tadi ya, karena memang kurangnya kontrol dari orang tua, sepertinya saya akan mengedukasi orang tuanya terlebih dahulu, Pak. Jadi saya Hmm. mau bikin bukan penyuluhan ya, apa namanya, pertemuan lah gitu, semacam pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua, ya semacam Hmm. penyampaian kayak visi misi sekolah gitu. Saya ingin mengundang komite Ya. juga di sini, ada orang tua. Saya akan bahas masalah tingkat kesadaran ini sehingga orang tua jadi tahu gitu program-program sekolah, bukan hanya siswanya tapi orang tua juga mengetahui program sekolah. Ya jadi langkah Hmm. awalnya mungkin saya akan mengedukasi orang tuanya terlebih dahulu sehingga mereka bisa Iya. sadar dan bisa menyadarkan anaknya juga, mengontrol anaknya juga. Seperti itu. Oke. Berarti pembinaan ke orang tua siswa ya. Kira-kira mau Iya, dilaksanakan, kira-kira mau pelaksanaannya eh, berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali atau berapa tahun sekali kalau begitu. hmm, Caranya bagaimana rencananya? kalau Kalau ini kan memang untuk pertemuan dengan orang tua biasanya kita hanya di rapat di awal tahun kayak gitu ya. Tapi karena ini Hmm, iya, permasalahannya sepertinya simple tapi ini juga ya masalah kesadaran ini. Jadi saya akan coba koordinasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua. Kita lihat tindak lanjutnya 1 bulan ke depan. Jika memang tidak ada perubahan, hmm. saya akan adakan pertemuan lanjutan. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Berarti melihat dulu nanti hasil eh, Betul. pertemuan yang pertama gitu ya. Iya, iya. Selain sosialisasi ke orang tua, apakah mungkin ada ini rencana yang lain gitu selain ke orang tua? Kayaknya saya pingin ini deh, lebih apa ya, mengkampanyekan, membanyak iklan-iklan tentang peduli kebersihan melalui Hmm, poster-poster, baik itu di dalam kelas ataupun di hmm, luar kelas, Pak. Karena anak SD itu kan dunianya masih visual gitu ya, jadi yang menarik untuk mereka apa, gitu kan, poster-poster, iya, memperbanyak poster-poster tentang menjaga lingkungan baik itu di dalam kelas itu sendiri ataupun di luar kelas gitu. Jadi
selain ada tadi pertemuan juga dengan orang tua, kemudian kita sosialisasi kepada anak-anaknya untuk lebih apa namanya peduli akan kebersihan, ke rekan-rekan guru juga saya minta jangan bosan-bosan untuk itu di kelas, dan ya itu tadi dengan memperbanyak poster-poster tentang kebersihan gitu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Seperti itu, Pak. Oke, mantap. Mantap itu solusinya itu. Gitu ya, Pak ya. Selain itu, barangkali ada? Kan tadi pertama sosialisasi ke orang tua sudah, terus anak juga sudah, maksudnya sudah direncanakan gitu ya. Nah, ada lagi nggak faktor lain? Orang tuanya sudah, siswanya sudah, ada nggak faktor lain yang harus, yang ibu rencanakan harus dikasih sesuatu lagi gitu, sesuatu mungkin bentuk sosialisasi atau bentuk yang lain begitu ibu, selain 2 hal tadi? Selain 2 hal tadi, saya ingin coba, di setiap kelas itu, harus ada Hmm, kesepakatan kelas dan poin kebersihan mhm, ini harus dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas. Memang kesepakatan kelas itu, oh, dibuat berdasarkan, kesepakatan antara guru dengan siswa ya, tetapi, mungkin saya akan iya, menitipkan poin kesadaran akan kebersihan ini. Jadi ya mungkin setiap guru harus memancing pertanyaan-pertanyaan sehingga memunculkan cinta kebersihan ini di setiap kelas gitu. Ada di hmm, dalam kesepakatan kelas untuk menciptakan budaya positif. Seperti iya. itu, Pak Berarti Hendro. anak-anak diajak berpikir kritis juga ya, peka, Iya, melihat lingkungan sekitar gitu ya. Luar betul. biasa ini Bu Ika nih. Mudah-mudahan Terima 3 kasih, rencana Pak itu Hendro. bisa, iya, mudah-mudahan 3 rencana yang Bu Ika sebutkan tadi itu bisa berjalan dengan lancar sesuai rencana gitu ya. Iya, Dan Pak Hendro. Terima kasih supportnya, Pak ya, Hendro. tentunya harus dilakukan dengan optimal gitu ya. Iya, Pak Hendro. Terus Mm-mm. satu lagi, ya Iya, satu lagi pertanyaan iya. Bu Ika, bagaimana caranya supaya itu bisa berjalan itu, tiga-tiganya itu bisa berjalan sesuai rencana? Tentunya Apa yang Ibu? hal yang saya rencanakan tadi, saya membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, serta adanya Hmm, komitmen bersama dari semua warga sekolah. Gitu, Pak. oke, oke, mudah-mudahan berhasil Bu Ika Ya, untuk terima kasih Pak Hendro. merubah anak-anaknya menjadi sadar akan kebersihan dan Amin, sekolahnya amin, amin. menjadi bersih, menjadi Amin. nyaman untuk belajar. Oke, Oke, amin. Terima kasih Pak Hendro. Aduh, saya sama-sama. jadi nggak galau lagi dengan permasalahan saya. Terima kasih pencerahannya Pak Hendro. Sama-sama Bu Ika, sukses selalu. Ya, oke, siap, 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 Terima kasih.